Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai web mengenai kredit barang. Ini merupakan halaman publik atau halaman utama yang dapat dilihat oleh umum. Terdiri dari beranda, detail alat elektroniknya, lalu kontak dan login. Kemudian pada halaman utama ini terdapat beberapa icon mengenai barang-barang produk yang dijual. Ini untuk detailnya. Kemudian kita coba masuk ke halaman login. Ini untuk login user dan untuk login admin. Bagi user yang belum terdaftar bisa mendaftar setelah menekan tombol daftar. Kemudian untuk sebagai pengguna barunya juga ada link di sebelah sini. Kemudian kita coba login sebagai admin. Admin di sini username-nya yaitu FVV. Ini masuk pada manipulasi produk. Terdiri dari pencarian produk, kemudian tambah, kita coba untuk tambah. Ini merupakan data produknya. Misalnya kita nama produknya, berhubung saya menjual produk mengenai radio, saya beri nama produknya yaitu radio. Tipenya yaitu tipe dari radionya. Kemudian nomor serialnya. Ini penyimpanan barangnya. Misalnya saya pilih B. Kemudian jumlahnya. Ini tidak diatur, ada validasinya, menggunakan validasi status barangnya. Kemudian ini merupakan gambar untuk produknya. Misalnya dan kita tambah. Itu validasinya jika ID alatnya sudah ada. Kemudian misalnya kita kasih ID alat baru, namanya yang tadi, harga, serial, gudang A, saya tambahkan lagi. Nah, ini sudah masuk. Saya buat page agar tidak terlalu panjang. Ini adalah tadi alat yang saya tambahkan. Di sini juga ada sunting atau edit. Kita dapat mengedit data alatnya. Misalnya kita berubah namanya, kita perbarui. Kemudian berarti kita lihat ini berubah namanya. Ini untuk hapusnya, kita coba untuk hapus. Oke. Maka dengan ID segitu sudah tidak ada. Kemudian pada menu admin juga ada staff. Di sini hanya admin saja yang dapat menambahkan staff atau dapat menambahkan akun untuk staff. Misalnya ini tambah sama seperti produk tadi. Kemudian untuk tambah akunnya, ini untuk akun pegawai saja. Dan ini merupakan tampilan dari seluruh akun bagi pegawai dan pengguna, dan hanya admin yang dapat melihatnya. Kemudian misalnya kita tambahkan, misalnya ini ditambahkan harus berdasarkan ID pegawai yang sudah ada. Berhubung ID-nya sudah saya buat
kita tambah saja misalnya A. Statusnya akan default sebagai admin. Kita tambahkan, maka akan masuk data terbaru akan berada di paling atas. Kemudian untuk ID, misalnya untuk pencarian, coba cari, akan muncul berdasarkan ID atau berdasarkan username, maka akan muncul berdasarkan pencarian username. Ini juga sama untuk edit dan hapusnya seperti edit produk tadi. Kemudian untuk pembelian dan pembayaran kita skip dulu, itu harus secara online. Ini forum, misalnya ini untuk menambahkan topik. Forum ini dapat digunakan untuk user ataupun untuk admin. Ini topik yang kita masukkan tadi, dan ini untuk memberikan komentar. Submit. Komentarnya akan masuk. Kemudian kita coba chattingnya. Kita gunakan browser lain sebagai user. Kita logout dulu. Kita login sebagai user. User di sini namanya FV. Dan kita masuk. Nah, ini merupakan admin yang online. Jadi hanya terlihat apabila ada yang online, terlihat pada online member di sini. Misalnya kita chat untuk adminnya. Kita cek pada browser admin. Maka akan masuk chat dari pengguna tadi. Di sini belum ada online member pengguna karena belum di-refresh. Nah, ini online pengguna yang online. Kemudian kita coba untuk pembayaran dan pembelian dari yang sudah online. Ya, sudah di hosting. Nah, ini merupakan halaman dari pengguna tadi. Kita coba untuk pembelian. Berhubung menggunakan internet, koneksi internet dan sangat lambat. Misalnya kita pilih alat ini, kita klik beli. Nah, ini merupakan form transaksi, dan ini merupakan ID user berdasarkan dari session user yang login. Ini juga mengambil dari nama usernya. Kemudian ini transaksi ini increment secara otomatis, dan ID tadi yang kita pilih akan masuk ke inputan ID ini secara otomatis. Dan kita tampilkan periksa untuk data alatnya. Dan untuk memasukkan jumlahnya, kita misalnya membelikan satu barang. Kemudian rekening, kita masukkan rekening. Dan ini nama banknya. Lalu ini untuk rupiah pembayaran awal, misalkan 10.000. Dan ini untuk pembayaran email saat kita mengirimkan transaksi ini akan masuk pada notifikasi email pengguna. Kemudian ini untuk upload gambar bukti pembayaran. Nah, kita tambahkan. Nah, dan jika data berhasil, maka akan muncul alert data pembayaran sudah disimpan dan konfirmasi transaksi via email telah dikirim. Kita cek untuk via
Nah, ini merupakan yang tadi kita ini notifikasi dari transaksi yang kita buat tadi. Waktunya barusan, kemudian ini pengirimnya dari web tadi, kredit radio tadi. Kemudian kita akan melakukan pembayaran. Sistemnya sama. Apabila data berhasil, ini data yang tadi ini disorting berdasarkan ID dari pengguna yang sedang login. Kemudian setelah kita masuk, ID transaksi yang terakhir itu adalah transaksi 7. Kita lanjut. Ini apabila transaksinya ada, maka akan muncul detail-detail transaksinya, dan apabila statusnya belum lunas juga akan muncul. Misalnya kita bayarkan melalui rekening tadi, dan banknya nominalnya misalnya kita buat lunas, sisanya adalah pada total ini 5. Hasil pembayaran pun akan diberikan notifikasinya pada email sebelumnya lagi, seperti pada transaksi pembelian. Misalnya kita upload lagi bukti pembayarannya, kemudian kita pilih tambah. Nah, jika berhasil juga akan muncul alert seperti tadi. Maaf karena koneksi internetnya sangat lambat, jadi mungkin ada agak lama dalam pemrosesannya. Nah, untuk email pembayaran tadi juga telah masuk notifikasi kredit lagi bahwa ada transaksi pembayaran telah berhasil. Ini pada email pengguna. Kemudian kita cek pada pembelian. Di bawah ini pun sudah disorting. Munculnya agak sedikit lama. Ini merupakan hasil transaksi pada tabel transaksi dari yang dilakukan oleh user. Jadi kita akan mencari transaksi yang terakhir, itu transaksi 7 tadi, cari, maka akan muncul pada transaksi 7 saja. Kemudian tadi kan di pembayarannya dilakukan pelunasan langsung, maka apabila sudah lunas, dia akan terupdate status ini dari pembayaran tadi menjadi lunas. Kemudian sisa kreditnya pun sudah menjadi 0. Dan kalau apabila masih ada kredit, misalnya pada transaksi 4 ini, dia akan muncul sisa kreditnya di sini. Kemudian kita kembali lagi pada localhost. Ini merupakan halaman user tadi. Untuk forum pun sama, kita dapat memberikan komentar pada yang diberikan tadi pada admin. Setelah kita submit. Nah, untuk user juga dapat memberikan komentar. Ini komentarnya yang tadi kita masukkan. Kemudian user juga dapat memberikan topik. Kita kirimkan misalnya, dan akan masuk di bawah ini yang tadi kita input lagi sebagai topik baru. Oke, sekian presentasi mengenai web kredit radio saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.